wawancara kepala desa dari masa ke masa. Tadi sampun Pak Abdul Sajat, Mbah Songep, Mbah Abdul Syukur, sekarang menginjak Pak Rubianto. Pak Rubianto kalau tidak salah tahun 86. Iya, 1986 sampai 2002. Nah, setahun jenengan. Proses dari Pak Sakur ke Pak Rubianto itu beripun Pak? Misalnya cerita dulu masalah proses pilkadesnya. Untuk pilkades setelah Pak Sakur itu perda itu napa niki Pak Rubianto kalih lawannya Pak Sarbini. Kebetulan Pak Sarbini itu masih paleknya Pak Rubianto. Palek sama ponaan. Iya, palek sama ponaan. Sama tadi sama Pak Mahfud Carik dulu pernah nyalon kepala desa. Berarti 3 ya? 3 yang pertama ya. Dulu Pak Rubianto satu periode itu 8 tahun. Terus ada tambahan lagi yang kedua. Terus yang kedua cuma jagonya Pak Rubianto, yang kedua jagonya kali Pak Rubianto kali Pak Sarbini Sarasan. Pada saat pilkades pertama, Pak Rubianto jadi. Ya. Ada selisih suaranya banyak. Ceritanya ya banyak. 2 orang niku jadi satu banyak Pak Rubianto. Oh ya. Ceritanya. Berarti termasuk pilihan. Pilihan masyarakat. Keistimewaan apa yang dimiliki Pak Rubianto? Memang dulu kan gini, masyarakat itu dulu memang kan pembangunan istilahnya untuk di desa kan masih kurang. Kebetulan Pak Rubianto niku orangnya napa niki background nyating bangunan. Pak Rubianto. Terus Pak Rubianto itu istilahnya serosak niki CV. Ya pemborong lah. Jadi Pak Rubianto backgroundnya itu. Jadi masyarakat milih Pak Rubianto akhirnya enggak maju untuk pembangunan di desa. Kalau dari silsilah keluarganya apakah Pak Rubianto dulu bapaknya itu Pak Rais almarhum. Itu juga napa niki tiang pengairan kebetulan. Istilahnya napa niki saking PU yang tapi yang pengairan. Kalau atasnya ada yang jadi kepala desa? Urut-urutannya juga napa niki? Tadi masih dengan bahasa masih apa ngoten lho. Masih ada hubungannya. Tesih wonten hubungan terus 10 kali Pak Rubianto kali niku tesih wonten dari di atas tesih wonten hubungan keluarga. Orangnya memang baik menurut Mas. Nggih. Untuk program awal Pak Rubianto menurut jenengan dan apa yang dirasakan masyarakat, dia mengabdinya dengan program-program apa saja? Termasuk terutama jalan dulu kan masih jelek, masih rusak sebelum Pak Rubianto. Masih rusak di masa zaman Mbah Sakur tenan napa niki istilahnya dulu memang kan kurang untuk bangunan. Terus semenjak Pak Rubianto dengan background napa niki dari piyambake tenggone bangunan terutama jalan, jembatan pun termasuk Pak Rubianto. Jembatan tengah niku. Dulu juga ada tapi nggih kecil ini mau dibangun nih zaman Pak Rubianto, jembatan tengah nih antar kampung nih. Infrastruktur dasar ya. Iya. Kalau selain di infrastruktur dasar, misalnya di pertanian atau peternakan atau di yang lain, ada program-program nggak dari Pak Rubianto? Kalau di pertanian ya itu napa niki mungkin tapi saluran dulu belum.
istilahnya dari irigasi ya hanya sedikit, tapi yang banyak terutama mengutamakan jalan Pak Rubianto. Dulu jalannya memang kan masih rusak, masih batu-batu. Termasuk Bapak pembangunan desa pertama. Iya, itu masuk dulu ada program P3D, ada apa kan dulu banyak programnya. Dan saat itu jenengan masih di hasil. Oh ya masih anu lah, masih kecil lah. Terus untuk yang periode kedua, Pelkades yang kedua ini Pak Rubianto dengan Pak Leknya sendiri ya? Iya. Iya. Angkanya terpaut masih seperti yang awal atau beda? Masih banyak terpautnya. Masih banyak. Iya. Dan Pak Sarpi ini dua kali calon itu iya, tidak jadi. Kebetulan itu dari apa ya, dari aparat Pak Sarbini. Aparat maksudnya? TNI, iya TNI. Apa yang menarik dari Pak Rubianto dipilih dua kali? Niku nggih, napa niki? Masyarakat yang pertama sudah cocok, di samping niku nggih. Istilahnya desa kelihatan apa nggih, kelihatan maju, terutama di bidang pembangunan. Akhirnya tetap milih Pak Rubianto malih. Kalau program periode kedua Pak Rubianto masih sama atau? Masih sama. Yang kedua napa niki? Untuk air bersih. Kalau dari namanya Warugunung kan airnya cukup ya Pak? Dari nama ya cukup. Dari nama. Tapi kemudian jadi prioritas berarti ada kekurangan. Ada kekurangan. Masalahnya dulu kan air kan napa istilah di sumber kan kurang apa ya, kurang begitu bersih. Akhirnya dari ambil sumber mata air dari atas dibawa ke kampung. Itu di era Pak Rubianto. Iya, Pak Rubianto. Gitu ya? Yang kedua. Maksudnya untuk yang airnya. Iya, atas dari Kedung Riwuk lah cara mriki nek ngarani. Itu mata air masih milik Warugunung atau desa lain? Nek wilayah masih Warugunung. Cuma ya di pinggir sungai. Sampai sekarang? Iya, masih sampai sekarang. Kalau pengelolaan airnya itu masuk di BUMDes atau dikelola? Nek dulu ada pengurus sendiri. Dulu zaman Pak Rubianto juga ada pengurus yang mengelola khusus itu untuk air bersih. Sekarang kelihatannya belum masuk BUMDes kita ya. Kita belum masuk BUMDes. Tapi nek riyen ada pengurus tersendiri yang mengelola air tersebut. Tapi rencana kemarin mau masuk BUMDes tapi belum. Besar Pak ya debatnya? Nek wayah kemarau agak kekurangan kemarau. Tapi masih ada. Masih ada. Kalau pas mendem banyak. Iya, di pinggir sungai Maraya. Tapi ya masih kekurangan. Pak, kalau boleh tahu silsilah keluarganya Pak Rubianto. Pak Rubianto itu istrinya namanya siapa? Bu Lili siapa ya? Bu Lili. Iya, Lili. Dari orang tua Pak Rubianto? Pak Rais. Pak Rais dengan siapa ya? Pak Rais. Dengan Ibu Rais gitu. Iya, lupa saya. Pak Rubianto sendiri ada turunan berapa? Punya 3. Bisa disebutkan? Bisa. Mas Gayo, Mas Dian, Dimas, putra. Oh, Mas Dian. Iya. Mas Dimas. Mas Dimas. Iya. Ini semua tinggal di Warugunung atau? Semua tinggal. Iya, tinggal di Warugunung. Sudah berkeluarga semua? Sudah. Bukaan ya? Iya, enggak apa-apa. Ya. Jangan kok tertarik jadi kepala desa itu karena sendiri atau didorong oleh keluarga Pak? Kalau tertarik kepala desa jane nggih ngeten. Awalnya itu Pak Rubianto mau perda. Itu masyarakat banyak yang
datang ke rumah saya. Jadi dolan tingkin kula nggih teng mriki niki istilahnya nggih dorong saya untuk nyalon kepala desa. Awalnya ngoten. Jadi tiang-tiang niku kathah sing dodolan mriki kula kan derek nyalon kepala desa. Intinya ngoten. Akhirnya nggih dari hati entah itu napa nggih. Entah sudah dari atas sudah ada atau pripun, artinya dari hati saya nggih terus saya mau. Tapi maunya enggak jaraknya dekat dengan Pilkades. Iya, jarak. Wong saya Pilkades bulan Juni 2002. Saya didorong masyarakat itu bulan 4 terakhir, bulan kurang sebentar kok. Saya didorong masyarakat untuk ikut nyalon kepala desa. Kalau boleh tahu atas dasar apa Pak kerontak menerima? Ya tadi napa niki atas dorongan dari masyarakat kathah istilahnya nggih Mas jenengan derek nyalon kepala desa kersane derek napa ya membantu masyarakat yang ngoten. Akhirnya nggih kula nggih siap akhirnya kan ngoten. Dan Simba juga nggih mungkin juga karena itu mungkin. Dan teruslah napa niki banyak tiang dukungan itu dodolan nggen mriki. Istilahnya kula kan derek nih tiang kathah do mriki. Akhirnya nggih kula saya tetap ikut. Dukungan yang mana? Tempur atas. Tempur. Iya, itu kathah sing do ngadap. Dodolan mriki kathah. Setelah itu jenengan masuk iya Pilkades. Ya. Saat itu calonnya siapa? Dua. Saya dan Mas Resmono. Mas Resmono. Ini awal ya Pak ya? Awal nggih 2002. Ya. Perhitungan awal itu jenengan dapat suara berapa? 750-an berapa ngoten. 750-an. Iya. Kalau Pak Resmono? 600 enggak ada 700. Selisih 60 atau selisih 70-an sekitar itu. Selisih Dikit ya? sedikit. Berarti ini yang putra terbaik semua. Untuk Pak Resmono kan ponakannya Pak Rubianto. Oh. Mas Resmono itu istrinya Mas Resmono itu dari ponakannya Pak Rubianto. Dari jalur istri. Iya. Dan Mas Resmono dari Pancur aslinya. Mas Resmono. Iya. Tapi istrinya Mriki asli. ponakane Pak Rubianto. Iya. Dulu itu tuh napa niki? Ada tapi nggih sedikit. Napa nggih? Nek cara masyarakat riyen mboten kok uang yang banyak terus jadi niki mboten nek riyen niku. Riyen niku ngali cara umpama pun seneng calon kelihatan baik nggih, tetep pilihan teng mriku. Atus riyen niku ya terus terang kula dari calon-calon dari masyarakat sing dukung kula masyarakat kecil. Masyarakat kecil sing dukung kula sedaya. Petani-petani kathah do dukung kula kathah. Jadi termasuk nggih kula niki dorongane warga-warga kecil. Makanya semenjak jadi program kula nggih napa niki salah satu sing kula penting niki pelayanan masyarakat. Masalah riyen niku nggih kula niku dadine nggih wau saking masyarakat cilik masyarakat sing do boten gadah niku do derek kula alhamdulillah derek kula sedaya. Istilahnya nggih semenjak kula dadi 2002 nggih niku sing kula utamakan niku pelayanan masyarakat. Terus nek setiap warga niku riyen kan surat kan boten semudah napa sakniki nggih damel teng kakak teng kecamatan riyen teng kabupaten sedaya. Riyen kula ngirim masyarakat niki warga damel KK no KTP. Nggih kula sing damelno riyen niku saestu. Nggih. Ngantos KK niku napa niki nek pembuatan riyen teng Rembang teng Dukcapil niku nggih saya nek ajeng rapat di Rembang niku saya bawa saya taruh pagi siangnya niku kula beto. Sudah jadi nek riyen ngoten.
tinggal ngasihkan atau diambil sendiri. Tidak apa nih? Kulo nggih kulo bawa. Kulo bawa sini Pak Manto. Program awal Pak ketika jenengan jadi. Nggih. Program fisik, program sosial, keagamaan apa mau? Untuk fisik ngeten, untuk fisik niku wong dulu niku anu napa niki istilahnya ya dari bantuan kabupaten. Dulu kan belum ada dana desa ADD, hanya kecil. Saat dulu 2002 itu saya ingat ADD itu hanya 5 juta. Tahun 2002 itu bantuan istilahnya dari anggaran dana desa hanya 5 juta. Yang separuh, yang 60% untuk fisik, yang 40 untuk operasional pelayanan. Sehingga pembangunannya ya saya bagi-bagi. Yang saya utamakan dulu memang air bersih. Yang ada di Dukuhan dulu yang pertama. Kemudian napa niki termasuk jalan antar desa. Dulu itu anu Pak napa? Dulu jalan antara Sumber Girang sama Warugunung, wilayahnya itu ikut Sumber Girang, tapi yang lewat itu tiang Warugunung. Dulu mriki sae singkilan mriko jalan perbatasan jelek karena Sumber Girang mboten nate ngliwati, akhirnya mboten purun bangun. Akhirnya saya kerjasama dengan Pak Lurah Sumber Girang dulu. Dan berhasil. Saya yang bantu aspale, yang material dari Pak Lurah Sumber Girang itu Pak Jumadi kalau tidak salah. Dulu Pak Jumadi Sumber Girang. Melakukan pendekatan antar Iya. yang sebelumnya tidak dilakukan. Iya, sebelumnya tidak dilakukan. Selain air bersih dan jalan, fisiknya apa lagi? Untuk yang pertama ya. Iya, pertama. Yang pertama fisiknya ya apa niki? Tenggone pertanian. Pertanian. Bentuknya apa? Dulu itu karena istilah dari desa, dari biaya kas desa itu di bendungan Talang saya buat apa ya, seperti pondasi besar yang sekarang masih ada. Istilah untuk air yang dilewat, istilah untuk cek dam lah, tapi tidak ada pintunya. Saya buat pondasi besar biar air masuk di saluran yang sawah pertanian di sebelah tengah ini, di bendungan Talang. Sekarang masih Dan sampai sekarang masih berfungsi, karena dulu air itu buang ke sungai, ke pertanian sedikit, buangnya ke sungai. Dulu rian kerja bakti, yang rian yang do semangat kerja bakti. Ya karena ADD Kecil. 5 juta itu. Iya, kecil. Selain fisik ada program misalnya sosial keagamaan. Iya, sosial. Menonjol. Iya, Menurut dengan di periode awal. Iya. Dulu yang periode awal itu gini, tapi belum sebagian musola itu kan kita mengajukan ke Pemda, pemerintah daerah. Walaupun bantuan sidik kangge nyemangat ke lingkungan, niku ngrehab musola niku pun kula mulai. Rehab musola teng Warugunung. Termasuk RT 2 Al-Falah niku riyen nggih. Walaupun yang kathah niku dari swadaya masyarakat, tapi awalnya ajeng rehab niki napa niki istilah disuka riyen. Ada bantuan di pemerintah riyen. Ada bantuan-bantuan Nggih. yang dengan bawa ke sini. Nggih. Kalau kegiatan-kegiatan di periode awal keagamaan, Periode awal keagamaan ya cukup bagus. Napa niki? Istilahnya untuk seperti kegiatan pengajian, kegiatan apa niki? Untuk kegiatan kemajuan masjid, pembangunan sudah mulai. Terus kalau periode pertama niku ngerehab masjid yang besar, yang tengah niku, tapi nggak semua dari uang masyarakat. Tapi kalau memberikan niki ngerehab masjid yang tengah istilahnya ditinggikan niku zaman kula yang pertama, yang tengah. Asalnya kan Jambah Sakur kan niki rendah atau pendek bangunan masjid. Saat ini pun ketinggal dhuwur, tapi niku yang pertama.
Nek yang kedua napa niki? Samping setelah membuat napa niki? Aula sing sebelah selatan niku nggih jaman kula niku. Untuk periode awal jenengan mengalami hambatan enggak Pak? Nggih tetap ada hambatannya. Bisa diceritakan? Nggih, masalah nggih kaitan yang pertama tadi masalah napa nggih? Sumber dana. Soalnya kepinginnya bangun dari pemerintah hanya napa niki bantuan namung sedikit. Nggih memang zaman-zaman ngoten kita laksanakan apa adanya, tapi nggih tadi alhamdulillah untuk Wargunung ini tiap tahun wonten anu Pak napa? Untuk lelangan bondo desa, walaupun kecil ada lelangan bondo desa atau sak mangke tasih. Itu bisa nambahin. Iya, untuk pembangunan sedikit-sedikit iya. Pak, untuk yang periode kedua Ya. jenengan dengan Sendiri. Iya, dengan ibu. Oh, dengan ibu. Iya. Dengan istri ya? Iya. Saat itu suara berapa Pak? Hak pilih dulu 1.500. 1.500. Iya. Jenengan dapat berapa? 1.380 berapa. Selebihnya istri ya? Iya. Ada yang golput dari? Tidak ada gitu. Tapi ya coblosnya ada yang anu istri saya tadi. Iya. Dapat 100 berapa kan. Mutlak ya? Iya. Kenapa tidak ada yang berani mendampingi? Ya ndak berani itu ndak, cuma kan gini loh. Pemikiran masyarakat tesih napa nggih? Tesih inginnya kula niku kepengin meneruskan lagi sehingga menawi mawon nggih mboten wani mboten, cuma nggih inginnya kula meneruskan untuk dados lurah malih menawi ngoten untuk mimpin Wargunung. Tapi nggih alhamdulillah masih dipercaya kalih masyarakat malih. Untuk cerita melanjutkan periode kedua, masyarakat juga datang ke sini lagi seperti berada. Nggih, kados biasa. Nek dalu nggih do jago ngoten iki, malah yang kedua nggih sama seperti yang pertama. Masyarakat niki dodolan-dolan mriki terus. Malah nek mriki niku malah kula sing sungkan. Soalnya pertama nggih ngoten, gadahe napa niki? Gadah telo nggih dibeto telo, gadah pisang nggih beto pisang. Tiang ngoten. Pertama kula malah ya Allah kula malah sing pegawai sedaya. Kula niki didorong masyarakat mriki do beto telo, do beto jagung tinggi melekan piyambak. Nggih saestu. Banget remane kali jenengan. Nggih do ngimuti anu napa? Istilahnya bayi saya ceritane ngoten. Apa keistimewaan Mbah jenengan? Ya seperti tadi napa niku? Mbah Abdullah Sajat atau Mbah Basiron itu dulu kan zaman-zaman sakmonten sebelum berdiri kan makan atau anu kan kesulitan. Terus mencari makan itu anu ya bisa, tapi agak nek bahasanya itu ceritane bapak niku setiap panen, setiap nopo niki nggih warga tiang ini sukani dar sarang-sarang nopo ngoten baik kalau ceritane ngoten. Kayak Nabi Ceritane ngoten. Derma. Ngantos tiang dukuhan tempur niku ngantos sing sepuh-sepuh ngantos emot. Anu Mas, aku ngelingi Mbam. Aku gak kenal sampeyan, tapi saya kenal bae jenengan liyan. Tiang sepuh-sepuh do ngoten. Dan aku yakin jenengan Mbah ini. Duga. Iya dong. Duga. Setelah jadi programnya apa Pak unggulannya periode kedua? Memang dulu kan ini programnya dulu kan pertama sekali lagi pelayanan masyarakat malih. Itu tetap boten kula tinggal niku. Pelayanan masyarakat, kemudian apa niki di bidang pembangunan nggih masuk keagamaan masjid niku riyen yang kedua pelebaran masjid niku bengkok kepala desa riyen kula napa niki sebagian kula nggih anu pelebaran masjid. Kalau sing masjid riyen masjidnya kan mboten sebelah utara kan mboten nonton bangunane awalnya saat riyen kula
napa niki lembat pagar di termasuk bengkok tinggi masjid niku. Terus meneruskan agamaan malih musola rin musola RT 7 nirian nggih asal kula istilahnya saya ajukan bantuan tingkat kabupaten. Termasuk RT 10 Hidayatullah musola R7 itu nggih anu napa niki dapat. Tapi intinya nggih keagamaan nggih dulu nggih cukup maju, tapi nggih kalih Mbah Darji terutama. Rembukannya kula kalih Mbah Darji. Karena Mbah Darji mbok niku nggih termasuk pripun nggih. Istilah untuk kangge keagamaan Mbah Darji niku ngawal tim mriki. Setelah Mbah Sakur maksudnya. Setelah Mbah Sakur. Nah, Mbah Sakur ini kan memang istilahnya dari Sedan pun kiai lah Mbah Sakur, Abdul Sakur niku. Terus dilanjutkan Mbah Darji niki yang spirit apa Pak yang menggerakkan dengan selain fokus di layanan dan pembangunan fisik juga belani untuk keagamaan. Nggih. Kados pembangunan nggih apa sih TPG niku zaman kula riyen TPG niku. TPG anu niku kalau tidak salah yang pertama niku 2005. Iya, TPG Al-Wahdah niku pembangunan istilah untuk anak-anak agar lebih tahu lah dan keagamaan lo. Periode pertama. Yang periode pertama untuk yang TPG ini. Dulu program PMPM tahun 2005 nih. Ngantos sak mangke bangunnya nggih tesih lumayan bagus. Ada dua lokal lah, dua kelas yang sampai sekarang. Jadi kan saderenge kula jabat pertama lare-lare nek ngaji niku teng Balai Desa. Terus saya jadi terus ada program PMM saya ngajukan untuk TPG, untuk madrasah. Nggih niku. Akhirnya terus ngajine mboten teng Balai Desa. Riyen angger rapat sore tinggal ngaji anak-anak esok resik-resik malih kan ngoten. Tapi cah-cah saat ini pun lebih maju lah, lebih sregep. TPG satu atap ya. Nggih riyen ngoten. Ya, menarik sekali Pak. Untuk hambatan yang kedua wonten Pak, selain dari sumber dana milik yang dengan temu. Hambatan yang kedua. Penolakan masyarakat Iya. atau ada yang belum terpenuhi. Dulu gini napa? Untuk program memang anu, terutama dulu itu yang ada anu kekurangan di pertanian. Untuk irigasi itu dulu anu di bendungan Warugunung niku pintunya sing mboten sae. Pintu bendungan Warugunung. Dados nek riyen niku bisa menampung air nek pas musim hujan niku wadah. Terus ada yang bocor niku tiang-tiang memang kurangan niku. Lah tiang niku istilah dari desa kan tidak mampu bangun noto bendungan seperti niku. Dari pemerintah daerah nggih. Dulu nggih gampang angel. Nek mengajukan nggih terus tiap ada sering Bang Das nggih, Bang Cam nggih mengajukan tapi nggih mboten dapat.